Salam komplain. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja aplikasi referensi EndNote X9 untuk membantu kita menyusun daftar pustaka dari aplikasi kita. Jika kita menulis artikel, salah satu hal yang cukup krusial adalah memastikan bahwa semua referensi yang kita kutip di naskah muncul di daftar pustaka. Dan tidak ada referensi yang tiba-tiba muncul di daftar pustaka tanpa kita kutip di naskah. Nah, aplikasi ini memastikan bahwa hanya referensi yang kita kutip di naskah sajalah yang akan muncul di daftar pustaka. Misalnya, jika kita menulis sebuah kalimat yang merupakan frase dari artikel orang lain, misalnya, apalah bisa kita menulis misalnya kalimat ini adalah hasil parafrase kita atas artikel orang, maka kita tinggal ambil saja nama penulisnya, kemudian kita kutip ini insert citation tanda ini. Oke, maka referensinya akan muncul di sini. Ini muncul angka 1, di sini juga angka 1 karena kita stylenya menggunakan uncover. Saya akan ubah dulu ke bentuk yang lazim kita gunakan di sini. Kita pakai 5. Nah, nama penulisnya muncul di naskah dan juga muncul di referensi di daftar pustaka. Kita tambahkan misalnya kita tambahkan topik yang lain. Misalnya ini adalah statement yang kita hasilkan dari sejumlah referensi misalnya ini, kita pilih beberapa referensi yang itu merupakan bacaan kita sehingga menghasilkan kalimat tadi. Kita bisa pilih beberapa referensi sekaligus, lompat-lompat seperti ini misalnya dengan menekan Ctrl dan gini. Beberapa referensi sekaligus bisa kita pilih. Kemudian kita oke. Seperti ini. Nah, referensinya juga akan otomatis muncul di sini. Dan EndNote akan memastikan bahwa ini urut abjad AZ. Supaya lebih banyak referensi yang akan muncul, saya akan tunjukkan tampilkan beberapa referensi tambahan untuk menambah jumlah referensi. Saya ambil saja referensi dan nah, bisa dilihat ini baru muncul tapi dia bisa ada di atas. Ya, aplikasi ini mengurutkan objeknya. Dan lihat konsistensinya. Jadi semua menggunakan simbol dan ini menggunakan simbol dan. Orang pertama nama belakangnya di depan, nama depannya disingkat, kemudian orang kedua ini nama belakangnya, ini nama depannya. Untuk style yang lain bisa berbeda, tapi ingin memastikan bahwa ini sangat konsisten, tidak ada yang tidak konsisten. Oke, inilah cara kerja EndNote. Kalau kita mau mengubah style, tinggal dari sini saja. Misalnya kita ubah ke Journal of Intellectual Property misalnya, maka dia berubah begini. Kita mau ubah ke stylenya PPA Unit misalnya, program akuntansi tentunya menjadi seperti ini. Sangat konsisten. Saya ubah ke stylenya PPUMM misalnya. Mahasiswa tidak perlu lagi membaca selingkung penulisan skripsi tugas akhirnya. Nah, cukup memasukkan style EndNote-nya ini, maka masih sangat konsisten tampilannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat library ini? Ya, memang setelah library ini jadi, kita bisa memanfaatkannya menjadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih enjoy. Tapi sekarang, bagaimana cara membuat library? Inilah yang paling penting menurut saya. Mari kita mulai dari menyiapkan rumahnya. Klik file, kemudian new,
kemudian simpan. Ya. Saran saya jangan simpan di C, tapi untuk latihan ini saya taruh di folder EndNote saya. Kemudian saya kasih nama di sini, EndNote tutorial misalnya. Ya. Saya save. Oke, mari lihat di ini tampilan rumah kosongnya. Ini adalah kamar yang belum ada isinya. Kita lihat di Explorer. Ya. Di tempat kita menyimpan file tadi, ini ada nama filenya tadi, EndNote tutorial, dan pasti akan muncul satu folder tambahan dengan nama yang sama, EndNote tutorial, tapi ekstensi belakangnya titik data. Nah, yang ini adalah EndNote tutorial, ini adalah ENS, EndNote library. Ya. Nah, dua file inilah yang harus kita copy ketika kita akan memindahkan library kita dari satu komputer ke komputer yang lain. Oke. Nah, mari kita mulai. Ketika kita akan mengutip satu referensi, maka kita munculkan dulu referensinya ke dalam library. Ya, misalnya kita mau masukkan referensi ini. Oke. Artikel ini akan kita kutip. Maka artikel ini database-nya harus masuk ke EndNote terlebih dahulu. Caranya yang pertama, yang paling simpel adalah kita memanfaatkan Google Scholar. Oke, Scholar google.com. Oke, nah kita copy judulnya. Judul ini kita copy. Ya, copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian search. Nah, pasti munculnya satu win. Nah, kita klik yang tanda petik ini. Klik. Di bagian paling bawah ada EndNote. Ini abaikan saja. Ini diabaikan saja. Ini style. Kita klik EndNote di bagian bawah. Oke. Nah, ini tergantung settingan masing-masing laptop. Laptop saya buat harus menyimpan terlebih dahulu. Nah, di settingan yang lain bisa jadi ketika diklik EndNote tadi, dia akan langsung lari ke aplikasinya. Jadi kita simpan dulu. Tidak usah diubah nama filenya, biarkan saja, nanti setelah kita hapus. Oke. Nah, setelah terunduh begini, kita klik ini filenya. Nah, database-nya ada di sini. Tetapi ini belum selesai. Ini harus kita edit sedikit-sedikit. Kita klik 2 kali. Kita pastikan bahwa data ini sama persis dengan yang ada di sini. Ini judulnya, ini nama penulisnya, ini nama jurnalnya, volume 14. Nomor 3 2017. Mari kita pastikan. Nah, ini nama jurnalnya nangkring di sini nih. Nah, ini yang kita pindah. Ya, ini kita pindah ke nama jurnal di sini. Nah, ini. Oke, International of Learning and Intellectual Capital. Pastikan bahwa nama jurnal ini hanya dalam satu baris. Judul juga ada dalam satu baris, tidak ke enter. Misalnya judulnya sangat panjang sehingga nabrak ke sini dan dia turun, tidak apa-apa. Asal bukan turunnya karena ke enter, karena nanti akan mempengaruhi tampilan di pustaka. Kemudian penyajian author ini bisa dalam bentuk seperti ini, nama belakang, koma, nama depan, atau bisa juga langsung saja, misalnya Ihyaul Ulum gitu saja tanpa ada Oke, ini sudah masuk, sudah benar. Kemudian kita tambahkan PDF-nya. Kita bisa tambahkan PDF-nya melalui sini atau melalui pintu yang di depan. Misalnya ini kita tutup. Ini kita close dulu. Oke, kemudian kita klik kanan di sini. File attachment, attach file. Nah, kita tinggal masukkan nih artikel PDF-nya ini. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Nah, PDF-nya ada di sini. Hanya kita punya satu referensi di sini, satu referensi baru yang sudah kita tambahkan. Mudah sekali dengan memanfaatkan Google Scholar. Ini bisa dilanjutkan untuk nah, sekarang bagaimana jika ketika kita search di Google Scholar tidak ada database-nya? Kemungkinan itu sebenarnya sangat kecil. Jadi kalau artikel yang mau kita kutip itu jurnal, online jurnal, maka hampir pasti ada di Google Scholar database-nya. Tapi misalnya kita akan memasukkan buku yang tidak ada di Google Scholar database-nya, maka kita bisa lakukan secara manual. Misalnya